Oke, Bang Mulya. Nah, betul sekali. Oke, berikutnya juga ini Bang Fernando, saya juga punya data mengenai hasil debat semalam. Ini data dari Binokular Media Monitoring. Jadi apa yang menjadi pembahasan media, baik itu media konvensional maupun media sosial, dari apa yang disampaikan oleh 3 pasang kandidat semalam. Kalau pasangan 1 dan 3 ini kemudian yang menjadi tren, menjadi pembahasan utama yang diangkat di media-media adalah gagasan RK Suswono dalam mengatasi ketimpangan gender. Kemudian untuk pasangan 3 adalah persiapan Pramono Dul jelang debat perdana. Nah, ini yang menarik memang saat ditanya ataupun juga saat disurvei dilihat apa yang menjadi isu utama yang diangkat oleh media-media pada hari ini. Hasil dari semalam yang disampaikan oleh pasangan nomor 02 ini adalah mengenai Dharma Pongrekun tanggapi isu pandemi. Ini sebenarnya apakah memang merupakan salah satu strategi untuk menyampaikan hal ini, Bang Fernando? Sebenarnya ya itu bukan strategi, itu kan fakta. Pada saat Pak Dharma masih aktif di kepolisian, dia yang berani mengatakan bahwa ini permainan, kan begitu. Bahkan pada saat itu video yang beredar itu Sambo sampai marah kepada dia, ya, yang sudah diberhentikan dari kepolisian ya. Bahwasanya Pak Dharma berani dalam rapat di pejabat di kepolisian tidak menggunakan masker. Artinya dia mengetahui bahwasanya ini ada permainan dari asing. Jadi kalau ditanyakan ke Pak Dharma terkait dengan COVID kemarin, dia jawab dengan lugas. Karena dia mengalami dan dia mengetahui, ya, dia di kepolisian, seorang jenderal bintang 3. Ya, dia tahu bagaimana mungkin permasalahan yang sesungguhnya. Makanya dia bilang, jangan pandemi ini dibuat jadi permainan. Jangan kita dikontrol oleh asing. Itu loh, dia mau nyampaikan begitu. Jadi saya berpendapat Pak Dharma dengan lugas dan tegas dalam debat kemarin yang berani mengatakan bahwasanya kita jangan mau dikontrol oleh asing. Ya, saya melihat dalam debat kemarin hanya pasangan nomor urut 2 yang berani dengan tegas. Bukan berarti kita tidak mengaminkan misalnya ada program-program dari pasangan nomor urut 1 dan 3. Tapi dalam debat kemarin hanya Pak Dharma yang saya lihat berani ya. Bukan berarti karena saya juru bicaranya, tapi saya mendengar dan menanyakan kepada masyarakat di Jakarta yang mana saya juga belusukan pada hari ini ya. Mereka bilang Pak Dharma berani. Ya, kami mendukung calon gubernur yang berani, berani bersikap kalau misalnya hal ini bertentangan. Karena apa? Gubernur yang berani berarti dia menjamin bahwasanya Jakarta aman, seperti program Pak Dharma, bahwasanya dia harus bisa menjamin masyarakatnya aman dari apapun, termasuk dari tekanan-tekanan luar yang mencoba mengendalikan. Begitu. Baik. Mbak Putri Viola. Baik, Mas Agung nanti bisa diberikan tanggapan bagaimana kemudian keyakinan dari masing-masing tim ses ini atas apa yang disampaikan oleh kandidat masing-masing yang memang didukungnya dan seberapa inovatif ini ide-ide gagasan yang mereka sampaikan semalam, termasuk juga ide ataupun juga solusi untuk bisa mengatasi kemacetan di Jakarta. Sesaat lagi. Tidak bisa dipungkiri, Jakarta identik dengan macet. Macet ini seakan-akan menjadi masalah besar yang belum ketemu-ketemu nih solusinya. Nah, pada debat semalam, masing-masing pasangan calon juga mengemukakan idenya, cara untuk bisa mengatasi masalah kemacetan. Kita akan simak bersama. Mengatasi macet ada 2 ideologi. Ideologi memfasilitasi pergerakan MRT, LRT, Transjakarta, busway, bikeway, dan lain sebagainya. Kita mungkin akan coba berinovasi membuat riverway atau perahu melintasi 13 sungai di Jakarta. Kemudian juga perluasan yang namanya flyover masih dibutuhkan secara reality. Ya. Nah, ideologi kedua yang pasangan Ridho akan kembangkan selama 5 tahun adalah mengurangi pergerakan. Membangun pusat-pusat pertumbuhan, CBD-CBD, di Ancol, di PIK, di Meruya, di Kelapa Gading, di TB Simatupang. Sehingga orang selatan tinggalnya di selatan, tidak usah ke pusat, kerja di selatan, nge-mall di selatan. Orang di barat, tinggal di barat, kerja di barat, nge-mallnya di barat, tidak usah semua ke pusat.
Kemudian kita pergilirkan yang namanya work from home. Senin industri media, Selasa industri hukum, sehingga mengurangi pergerakan, digabung memfasilitasi pergerakan, insya Allah mengurangi kemacetan. Manajemen diperbaiki, dioptimalkan, pastikan setiap trek itu jaraknya 10 menit dan harus dipastikan. Kemudian dipastikan keamanan supaya disabilitas, lansia, ibu-ibu hamil maupun anak-anak itu mendapatkan maintenance atau treatment yang khusus. Sehingga demikian juga dengan penggunaan kendaraannya harus nyaman, AC-nya dingin, baunya tidak pengap, dan juga hindari dari hal-hal yang tidak baik. Oleh sebab itu juga perlu ditanamkan budaya antri kepada anak-anak. Masukkan di dalam kurikulum supaya budaya antri ini ada di dalam adab kita. Kemudian baru setelah itu kita evaluasi apakah perlu ditambahkan. Kalau perlu baru kita tambahkan. Jangan kita mengeluarkan anggaran tetapi kita sebenarnya tidak tahu faktor mana yang perlu kita perbaiki. Kemudian kita perlu mengurai kemacetan dengan apa? Dengan membuat suatu compound yang tersentralisasi, di mana di situ ada tempat tinggal, ada pasar, ada sekolah, sehingga transportasi ini juga bisa terkonsolidasi dan dibuat minimal 500 meter dari pemukiman sebagai vendor daripada MRT atau LRT ataupun Transjakarta, yaitu mikrotransportasi yang terhubung satu dengan yang lain. Kemudian juga disiapkan kantong-kantong parkir yang nyaman dan aman supaya banyak orang yang mau naik transportasi umum karena keamanan kendaraan yang tinggal itu terjamin. Jakarta tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan macet di Jakarta. Aglomerasi telah ada, maka yang harus dilakukan adalah Transjabodetabek. Untuk itu, maka harus diatur dari ujungnya. Saya termasuk yang akan membebaskan 15 golongan yang sekarang ini sudah naik busway gratis, maka mereka naik MRT dan LRT juga gratis, baik itu dari Bekasi, dari Tangerang Selatan, dari Bogor, dan dari manapun apabila fasilitas itu ada. Kenapa itu dilakukan? Supaya orang berkurang banyak masuk ke Jakarta bawa kendaraan pribadi. Jadi maka dengan demikian yang paling penting untuk mengatasi kemacetan di Jakarta adalah Transjabodetabek, bahkan kalau perlu sampai dengan Puncak dan Cianjur. Kenapa itu harus dilakukan? Sekali lagi, untuk mengatasi supaya tidak banyak mobil atau kendaraan pribadi yang masuk ke Jakarta.